Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan jatah akhir tenaga honorer pada seleksi CASN dan pengangkatan P3K pada tahun 2024 ini. Termasuk juga informasi bagi rekan-rekan yang memiliki masa kerja 2019 ke atas. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan, jatah tenaga non-ASN di pengangkatan menjadi P3K 2024 ternyata hanya 1 jutaan. Pemerintah pun didesak untuk memprioritaskan honorer dengan masa kerja di atas 6 tahun untuk mengisi formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2024 ini. Ketua Dewan Pembina Forum Honorer Non K2 Indonesia Nurul Hamidah menyebutkan bahwa pemerintah harus mengutamakan honorer K2 dan non K2 karena mereka paling lama bekerja. Ia mengungkapkan pihaknya berulang kali memohon kepada semua pihak terkait, mulai dari PGRI, DPRD maupun DPR RI, serta pemerintah untuk memberikan kesempatan terhadap honorer agar bisa diangkat menjadi ASN P3K. Hal ini sebagai solusi penyelesaian permasalahan honorer dengan data 800-an sekian dan dibulatkan menjadi 1 juta. Di setiap permohonan pihaknya selalu mencantumkan dan memuliakan 1 juta honorer. Angka 1 juta ini dengan asumsi terhitung mulai tanggal TMT sampai dengan batas 2018. Nurul menyebutkan pemerintah semestinya menggunakan TMT maksimal 2018 sebagai dasar penyelesaian tenaga honorer. Sebaliknya honorer yang TMT 2019 hingga dengan 2022 sesuai dengan cut-off pendataan tenaga non-ASN yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara sebaiknya mengikuti seleksi CPNS. Jadi rekan-rekan, ini usulan khusus bagi rekan-rekan yang mulai masuk kerja atau memulai masa kerja terhitung dari 2019 sampai dengan 2022. Mereka menyarankan agar mengikuti seleksi CPNS dan pengangkatan CPNS karena menurut koordinator honorer non K2 ini, para tenaga honorer muda itu masih punya banyak kesempatan menjadi PNS, tidak seperti honorer K2 dan non K2 yang di atas dari 2019 ini dianggap tidak bisa lagi mengikuti seleksi CPNS karena terkendala usia. Nurul masih ingat ketika banyak tenaga honorer menolak solusi P3K, pihaknya gencar meyakinkan semua honorer agar mau menerima opsi pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun setelah DPR RI dan pemerintah betul-betul memprioritaskan P3K, banyak tenaga honorer yang berbondong-bondong masuk dan rela menjadi honorer agar bisa terakomodir diangkat menjadi P3K. Menurut Nurul, sangat tidak adil bila honorer baru bisa merasakan afirmasi untuk menjadi P3K, padahal honorer tua harus meninggalkan waktu lama. Oleh karena itu, pemerintah dihimbau mengutamakan TMT sampai maksimal 2018 sebagai dasar penuntasan honorer dengan acuan Dapodik bagi tenaga guru atau Infogetika bagi para tenaga kependidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Di Dapodik itu sudah tertera TMT rekan-rekan honorer yang saat ini Dapodiknya masih terkunci oleh pusat. Datanya kami yakin 98% valid. Ya, berharap semoga apa yang disampaikan membantu pemerintah di dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer dan pendaftaran P3K 2024 itu bisa segera dibuka. Nah rekan-rekan, apakah rekan-rekan setuju dengan usulan ini? Artinya rekan-rekan honorer yang memiliki TMT masa kerja 2019 ke atas sampai dengan 2022 itu diharapkan bisa mendaftar di CPNS, dan untuk formasi P3K diusulkan agar supaya bisa disiapkan bagi rekan-rekan honorer yang telah memiliki masa kerja yang telah lama oleh karena memang sudah tidak memenuhi syarat untuk bisa diangkat menjadi PNS. Silakan tuliskan komentar rekan-rekan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.